kerajaan Allah atau Injil Yesus Kristus memang dimulai dari satu yang kecil sekali, seperti biji sesawi. Tapi pada akhirnya dia membesar seperti sebuah pohon. Dan saya kira contoh yang paling menyolok untuk ini itu adalah Yesus dan murid-muridnya. Pada abad pertama, Yesus dan murid-muridnya hanyalah kelompok kecil, persis seperti biji sesawi. Tapi mereka adalah kelompok yang aktif memberitakan Injil. Setelah Yesus mati dan bangkit, lalu naik ke sorga, pekerjaan ini mulai dilanjutkan oleh para muridnya, minus Yudas Iskariot. Dan mereka bukan orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Mereka bukan orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang terpelajar. Mereka kecil seperti biji sesawi. Tapi saudara, ternyata pelayanan mereka makin hari makin besar, makin besar. Ketika mereka bergerombol di dalam Yerusalem saja dan wilayah Israel, Tuhan izinkan penindasan pada mereka. Begitu mereka ditindas terpaksa harus lari. Tapi waktu lari, ternyata lari bukan hanya lari kosong. Lari beritakan Injil, lari beritakan Injil. Akhirnya Injil mulai menyebar keluar dari tanah Israel. Dan pada akhirnya kita melihat kalau menurut catatan tradisi dan sejarah, Petrus bahkan sampai ke Roma. Ya, sampai ke Roma dan mati sebagai martir di sana oleh Kaisar Nero. Dan kita bisa melihat Injil mulai menyebar ke seluruh Asia. Ya, seluruh Asia, di Asia kecil. Dan semua wilayah Asia itu dijalani. Lalu Injil mulai menyebar ke Eropa. Dari Eropa lalu datang lagi ke wilayah timur. Dan lalu sampai ke Afrika. Sampai ke India. Thomas misalnya pergi sampai ke India. Lalu Andreas misalnya pergi sampai ke Ethiopia. Yang lain mulai menyebar. Dan dalam 2000 tahun, saudara lihat. Biji kecil tadi sekarang jadi apa di seluruh dunia? Menjadi sebuah pohon yang sangat-sangat besar. Dan banyak burung boleh menikmati hidup dari pohon itu. Itulah sifat dari Injil Yesus Kristus. Pada tahun 1800-an, ada satu keluarga misionaris yang diutus untuk memberitakan Injil di Malagasy atau di Madagaskar, di Afrika. Nah, saudara, keluarga misionaris ini masuk dan mulai beritakan Injil di sana. Tapi kelihatannya pekerjaan pemberitaan Injil mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan. Lebih banyak orang menolak Injil itu daripada menerimanya. Hanya beberapa pemuda desa yang menerima pemberitaan mereka. Mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan. Apalagi pada zaman seperti itu. Pada satu wilayah Madagaskar itu dilanda oleh penyakit yang sangat hebat. Ya, penyakit yang sangat hebat pada waktu itu. Dan penyakit demam berdarah mewabah di sana. Dan akhirnya anak dari misionaris ini terserang demam berdarah. Dan tidak bisa ditolong. Mati di sana. Mereka sangat sedih. Tapi beberapa saat kemudian istri dari misionaris ini pun terkena demam berdarah dan mati di sana. Dia pergi dengan istri dan anaknya. Tapi sekarang mereka telah terkubur di Madagaskar. Sementara dia berusaha untuk memberitakan Injil terus. Tidak terlalu menampakkan hasil yang baik. Hanya beberapa gelintir orang. Orang kampung yang bodoh. Yang menerimanya. Tapi saudara, tiba-tiba muncul tekanan dari penguasa lokal yang memaksa misionaris ini harus meninggalkan Madagaskar. Akhirnya saudara, dia meninggalkan Madagaskar dengan berpikir bahwa apa yang dia kerjakan bertahun-tahun di Madagaskar itu tidak ada hasil. Waktu pergi membayangkan bahwa gereja Kristen akan berdiri dengan kokoh di sana. Ternyata tidak terjadi. Istri mati di sana, anak mati di sana. Pulang, tinggalkan Madagaskar dalam keadaan perasaan gagal. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata beberapa pemuda bodoh dari kampung itu yang menerima pemberitaannya menjadi percaya.
Mereka mencoba untuk melanjutkan pekerjaan ini ketika misionaris itu sudah tidak ada. Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Bertambahlah orang menjadi percaya. Satu lagi percaya. Satu lagi percaya. Satu lagi percaya. Dan makin banyak orang itu menjadi percaya. Sampai saudara, mereka menjadi ribuan orang. Setelah mereka menjadi ribuan orang, maka ini berhala-berhala ditinggalkan. Dan ini membuat marah penguasa pada waktu itu. Ya, penguasa pada waktu itu menjadi marah karena banyak orang meninggalkan berhala-berhala. Ratu Rana Valona I menjadi murka dan menyuruh menangkap ribuan orang Kristen dan disiksa, dianiaya. 19 pemuda yang menjadi pemimpin mereka itu digantung di jurang dengan tali, dan sementara mereka tergantung di bawah itu ada jurang yang batu-batu terjal di bawah, dan mereka ditanya, kembali Kristus atau berhala-berhala mereka? Ketika mereka bilang Kristus, potong talinya, satu jatuh dan hancur berkeping-keping di dasar jurang. Kristus atau dewa mereka? Kristus. Potong. Dan saudara, hari itu 19 orang pemuda Madagaskar jatuh turun mati syahid di dasar jurang 45 meter dari atas. Nah, lalu saudara, ada seorang perempuan muda kecil yang kelihatannya sangat terpukul dengan kematian keluarganya oleh penguasa pada waktu itu. Lalu pada saat itu dia mulai seperti orang hilang ingatan. Dan akhirnya dia tidak jadi dihukum mati karena dianggap sebagai orang gila. Dia sudah gila. Karena itu saudara-saudara, karena dia gila maka dia dibiarkan. Dia dibiarkan tidak jadi dihukum mati. Dan saudara-saudara, dia menyaksikan bagaimana mereka pada saat mau dipotong tali itu untuk jatuh dengan penuh menyanyi lagu-lagu rohani. Mereka menerima kematian. Tapi saudara perempuan mereka yang stres dengan kondisi itu seperti gila, dibiarkan hidup. Tapi saudara, dia akhirnya pulih. Dan dia bertekad untuk memberitakan Injil kepada lebih banyak orang. Dan dia pemuda kecil yang pernah gila atau mungkin lebih tepat frustrasi berat karena kematian saudara-saudara. Beritakan Injil. Beritakan Injil. 1 orang percaya, 2 orang percaya, 3 orang. Lama-kelamaan makin banyak percaya, makin banyak percaya. Dan saudara tahu sampai hari ini kekristenan adalah agama mayoritas di Madagaskar. Kecil seperti biji sesawi. Tapi dia punya daya tumbuh. Bertumbuh menjadi besar seperti pohon. Saudara-saudara, kalau kita mengerti sifat dari kerajaan Allah ini. Kalau kita mengerti sifat dari Injil Yesus Kristus yang memang punya daya tumbuh dari sesuatu yang sekecil biji sesawi bisa bertumbuh menjadi besar. Maka saudara, ini seharusnya memberikan kepada kita semangat untuk memberitakan Injil. Semangat untuk melayani, terutama pelayanan pemberitaan Injil. Pelayanan atau pemberitaan Injil yang kita lakukan mungkin tidak terlihat besar, tidak terlihat spektakuler, terlalu kecil, terlalu sederhana, terlalu remeh, kecil seperti biji sesawi. Tapi saudara, jangan pernah takut dengan hal itu. Karena saudara tidak pernah tahu seberapa besar itu akan bertumbuh melalui pelayanan yang kecil itu. Saya pernah baca cerita, ada seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Rindu sekali melayani Tuhan. Tapi apa saudara, dia terserang sakit dan lumpuh, tidak bisa jalan. Nah, dia hanya tinggal di apartemennya lantai 5 dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal hati penuh dengan kerinduan untuk beritakan Injil. Sekarang hidupnya hanya habis di ruangan apartemen saja. Tapi karena kerinduan pelayanannya,
Maka apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun? Yang dia kerjakan selama bertahun-tahun itu adalah dia mengambil kertas-kertas karton dan dia gunting menjadi potongan-potongan kecil. Kerjanya hari-hari adalah ambil Alkitab lalu catat ayat-ayat. Salin ayat-ayat. Setelah dia salin misalnya dapat berapa puluh lembar. Lalu dia doakan ayat-ayat ini dan dia bilang, Tuhan berkatilah ayat-ayat ini supaya ayat-ayat ini bisa menyelamatkan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lempar keluar jendela. Dan kertas-kertas ini dibawa oleh angin kemana-mana. Dan dia sudah doakan bahwa setiap angin yang membawanya itu memberikan ayat-ayat itu pada orang yang tepat. Saudara-saudara, satu hari ketika dia menulis ayat-ayat itu, ya, ayat-ayat itu lalu dia doakan, lalu dia sebarkan, membiarkan angin membawanya. Dan ternyata saudara, angin itu membawa selembar kertas yang ada ayat itu terbang jauh. Jatuh persis di sebuah jembatan. Di mana seorang muda siap-siap untuk bunuh diri. Tiba-tiba kertas itu jatuh di depannya. Kaget, kertas apa? Dia ambil kertas itu dan dia baca. Ternyata Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dan kaget dia. Dia merasa ini pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan, akhirnya sudah siap-siap bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Dan dia bertekad untuk menyelidiki dari mana ini kertas. Dan melalui perjuangan yang panjang, akhirnya dia tahu ayat itu ditulis oleh seorang lumpuh di satu apartemen lantai 5. Dia mencari dan mendapatkan perempuan lumpuh itu. Dan dengan berlutut di lantai rumah perempuan itu, ia didoakan dan terima Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Si pemuda itu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil hebat, dan olehnya banyak gereja bertumbuh. Menjadi besar. Dari mana? Dari satu lembar ayat kecil. Maka itulah sifat dari kerajaan Allah. Dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat kecil, pasti akan besar. Karena Injil yang kita beritakan itu mempunyai daya tumbuh yang luar biasa. Saudara, itu juga berarti bahwa kalau dalam pelayanan yang kita lakukan, sepertinya tidak membuahkan hasil apa-apa. Kita melakukan sudah sungguh-sungguh, tapi hasilnya kelihatannya masih mengecewakan kita. Jangan berputus asa. Sepanjang saudara melakukan pelayanan itu, betul-betul seturut dengan firman Tuhan. Jangan pedulikan hasilnya untuk saat ini. Untuk saat ini mungkin tidak kelihatan. Tapi siapa tahu, saudara tidak akan tahu berapa jadinya besar di kemudian hari. Barclay mengatakan begini, dalam perumpamaan ini, Yesus sedang berkata kepada para muridnya dan para pengikutnya sekarang, bahwa tidak boleh ada keputusasaan. Bahwa mereka yang harus melayani dan bersaksi masing-masing pada tempatnya. Bahwa masing-masing harus memulai dengan awal yang kecil. Dan dari situ kerajaan tersebut bertumbuh hingga kerajaan-kerajaan dunia pada akhirnya menjadi kerajaan Allah. Pada tahun 1995, saya bersama dengan anak-anak persekutuan doa yang saya bina, mau bikin satu acara KKR. Saya pemimpin mereka yang baru SMA kelas 3. Dan itu berarti semua yang saya pimpin ini mulai dari SD sampai SMP. Ya. Kalau saya SMA kelas 3, kelihatannya pada saat itu saya yang lebih tua dari semua. Berarti ini artinya di bawah saya semua. Tapi kita rindu untuk melayani. Kita mau bikin KKR. Dan waktu teman-teman tanya, KKR kita temanya apa? Saya pikir hari itu temanya apa? Nah, temanya adalah Revival Night. Malam kebangkitan. Termasuk menentukan gereja ini nama Revival. Itu karena saya ingat itu. Mari kita cari dana. Kita cari dana. Semua pemuda. Kita bukan orang besar. Kita hanya anak-anak muda. Kalau saya paling tua. Kelas SMA kelas 3. Saudara bayangkan yang lain ini. Kerutuk-kerutuk semua. Ya. Harus cari dana. Bagaimana cari dana saudara? Kita menawarkan diri ke kantor-kantor
bolehkah kami kerja bakti? Oh boleh, nanti dikasih duit. Maka kita mereka kasih kerja mulai dari galing got, apa semua kita kerjakan semua, kumpul duit. Lalu setelah itu mulai publikasi. Sekarang publikasi terlalu mudah. Ya. Tapi sekarang hanya online saja, Facebook semua tahu. Tapi pada masa itu publikasi butuh duit yang banyak. Kita sudah keluarkan duit yang banyak. Dan tibalah acaranya KKR. Ternyata yang datang sedikit sekali. Kecewa kami. Terlalu sedikit. Publikasi hari berikut sudah digencarkan. Sedikit juga. Tapi saya ingat, hari kedua, waktu itu kami 3 hari, pengkhotbah malam pertama adalah Dr. Randus, almarhum Abia Fanggidai. Yang kedua adalah almarhum Muslaure. Dan yang ketiga belum almarhum, saya. Ya. Dan saudara, saya ingat pada hari kedua, sebelum mulai berkhotbah, itu di bekas bioskop, bukan bioskop raya, yang satu lagi, ya, di Oeba, ya, di situ saya ingat Pak Muslore bercerita. Satu hari ada seorang pengkhotbah dari Belanda. Dia diundang KKR di Inggris. Lalu saudara, publikasi panitia sudah begitu besar. Dan pengkhotbah ini sudah datang dan berpikir akan menghadapi ribuan orang untuk disampaikan Injil. Tapi ternyata hari pertama tidak ada orang selain panitia. KKR batal hari itu. Lalu mereka berkoordinasi minta panitia untuk gencar publikasi hari kedua. Lebih gencar lagi. Dan berharap ada orang datang. Dan hari kedua mau KKR tetap tidak ada orang datang selain panitia. Maka mereka memutuskan bahwa KKR hari kedua pun tidak jadi. Dan mulai berdoa. Mereka berdoa semalam-malaman berdoa supaya pada hari ketiga Tuhan kirim banyak orang datang. Dan pendeta dari Belanda ini berdoa supaya Tuhan, kalaupun tidak ada orang, saya mau berkhotbah. Berilah semangat saya berkhotbah seperti kepada ribuan orang. Lalu hari ketiga tetap sama, hanya panitia saja. Yang beda adalah ada orang baru, seorang ibu dan anaknya datang. Lalu pengkhotbah ini karena sudah bertekad, berapapun orang dia akan berkhotbah seperti ribuan orang. Maka di muka panitia dan ibu satu orang itu, dia berkhotbah beritakan Injil. Sementara dia berkhotbah beritakan Injil, anak dari ibu itu hanya jalan-jalan main-main pegang balon. Setelah itu altar call, siapa yang mau terima Yesus? Maju. Ini kan semua panitia. Siapa mau maju? Tidak ada yang maju. Altar call dipanggil terus. Mungkin singer sudah menyanyi sampai bengkok-bengkok, tidak ada yang maju. Tapi tiba-tiba saudara, anak kecil ini bawa balon. Dan dia satu-satunya yang berdiri di muka mimbar. Entah dia maju mau terima Yesus atau bagaimana tidak tahu. Tapi pendeta Belanda ini menganggap dia maju untuk terima Yesus. Dan pendeta ini turun dan berdoa bagi anak kecil itu. Dan pulanglah dia ke Belanda tanpa tahu apa yang terjadi. Tapi bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, si anak kecil yang main balon ini menjelma menjadi seorang pengkhotbah luar biasa. Bukan cuma pengkhotbah, tapi juga seorang teolog kesohor di dalam kekristenan. Bukan cuma teolog, tapi juga seorang pendiri gereja besar di dalam kekristenan. Dan orang itu adalah teolog besar dari Inggris, John Wesley. Dari John Wesley inilah muncul gereja Wesleyan sampai hari ini.
Kalau saudara di sana Namusain, saudara ketemu ada gereja Wesleyan. Dari mana? Wesleyan itu adalah nama dari John Wesley dan saudaranya Charles Wesley. Dua Wesley bersaudara ini begitu menggemparkan kekristenan di Inggris. Bahkan dia begitu pemikiran-pemikiran teologi dia juga mempunyai pengaruh. Sampai akhirnya menjadi raksasa teologi yang menjadi terlibat di dalam berbagai macam perdebatan dengan raksasa teologi yang lain, yaitu John Calvin. Maka dua aliran ini, antara aliran Calvinis dan aliran daripada aliran Wesleyan, itu dua teologi, raksasa teologi yang berbentrokan sudah ratusan tahun sampai hari ini. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya adalah bahwa sesuatu yang kecil, sebuah pelayanan yang sekecil apapun, bagi saudara mungkin remeh, tapi jangan pernah anggap remeh. Karena apabila Injil itu sudah ditaburkan, dia mempunyai daya tumbuh yang luar biasa, yang akan membuat kerajaan Allah itu menjadi besar. Saudara-saudara, karena itu semua yang melakukan pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, lakukan tugas saudara dengan setia. Setia beritakan Injil, setia menasihati, setialah bersaksi, setia bagikan firman Tuhan. Kalau saudara terlibat di dalam pelayanan di media-media sosial, bikin renungan atau apapun, buatlah, lakukanlah dengan setia. Karena saudara tidak tahu akan jadi apa benih yang saudara taburkan itu pada tahun-tahun yang kemudian. Barclay mengatakan kalimat, walau sedikit dan kecil dan lemah kawananmu, akan menjadi kuat dalam kekuatan pemimpinmu. Pergilah untuk menaklukkan seluruh negeri. Semua harus menjadi miliknya pada akhirnya. Tidak peduli berapa kecil kita, tapi kalau kita setia melakukannya, kita akan melihat. Kalau bukan kita melihat sekarang, pada tahun-tahun yang akan datang kita melihat bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Karena itu saudara, yang melakukan pelayan-pelayan yang remeh, yang kecil, jangan kecil hati. Lakukan semua itu. Asal yang saudara taburkan benar, dia punya daya tumbuh yang luar biasa. Demikianlah kerajaan Allah.